Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis dari Abi Muhammad Al-Hasan Ibni Ali kang dadi anak lanange Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillahi kang dadi putune Kanjeng Nabi. Wa raikhanatihi lan kekasih utawa kekasih Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu maqal. Hafidtu ngapalke sapa ingsun, ngapalno bin Rasulillahi saking hadis-hadis Rasulillah, saking Kanjeng Nabi. Ngapalno apa? Dak tinggalno sira ma ing apa yari buka kang dadekake mamang apa maka ing sira. Ilam mamaring opo la yari buka kang orang dadek no mamang opo maka ing siro. Janganlah kau melakukan sesuatu yang sesuatu itu hatimu isih mamang, masih mamang. Tinggalkanlah perkara yang menurut hatimu itu mamang, setelah ninggalkan sesuatu yang mamang, maka lakukanlah sesuatu yang tidak mamang bagi dirimu. Maksudnya apa di situ? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, perkara perbuatan apapun yang akan kita lakukan, tatkala didasari ruhaniyah itu duduk di takholli, pasti di situ akan diridu oleh nafsu dalam dirimu. Itu pasti. Pengriduan nafsu dalam dirimu itulah yang menjadikan dalam hatimu ada sifat asyak, sifat mamang.
tinggalkan perbuatan yang seperti itu, tinggalkan. Artinya perbuatan-perbuatan yang menurut hatimu itu masih ada unsur iman selain Allah, tinggalkan. Berarti apa? Ruhaniyahmu itu harus duduk di tajalli. Baru ketika ruhaniyah duduk di tajalli, tidak ada mamang sama sekali. Karena nafsu di dalam dirimu itu enggak bisa masuk. Sebab apapun perbuatan, manakala ruhaniyah duduk di takhalli, ini yang menjadikan ruhaniyahmu itu jadi mamang ada di situ. Akhirnya ketika saat hasil dari satu perbuatan itu, hatimu akan ada rasa khawatir, rasa takut, bahkan rasa tidak nyaman. Nah, ini tanda kalau ruhaniyah itu ketika berbuat sesuatu itu masih ada pengeridunya hawa nafsu. Da' ma yaribuka, tinggalkan itu. Berarti jangan pernah melakukan sesuatu yang sesuatu itu ruhaniyah jatuhnya, imannya ada di takhalli. Ada satu iman selain Allah yang melakukan. Apakah itu perbuatan yang ada kaitannya dengan bisnis, apapun itu. Kadang-kadang kan ada yang tanya, niki kula ajengi dodolan iki prospek ke depan bagaimana? Kula ajengi melgawe mau mendirikan opo tah opo gitu, prospek ke depan bagaimana? Gak usah sebetulnya ditanyakan, gak usah. Cukup jawabannya itu ada di hatimu sendiri, ada di hatimu. Manakala apa yang ada di hatimu itu kacanya itu ada di takhalli, pasti kau akan ragu-ragu. Keragu-raguan hal yang seperti inilah salah satu tanda bahwasanya ruhaniyahmu itu enggak percaya Allah. Bagaimana ruhaniyahmu percaya terhadap dikatakan percaya pada Allah, lawang ruhaniyahmu itu merasa dirimu yang melakukan. Kata Allah gini, kalau toh kau masih punya iman selain aku yang melakukan, berarti carilah Tuhan selain aku. Sungguh zalimnya lah kau tidak merasa setiap saat dan waktu hanya aku yang melayani dirimu. Kau tidur, ku tidurkan. Kau bangun, ku bangunkan. Kau makan, ku makankan. Kau napas, ku napaskan. Kau bisa melihat, kau lihat, ku lihatkan. Kau bisa mendengar, ku dengarkan. Apapun, sehingga teganya kau gak percaya sama aku. Nah, cari sana Tuhan selain aku. Itu Allah. Cari kemana? Nah, kadang-kadang kita tidur itu
Biasanya kita bangun jam 1 malam, jam 1, 2 sudah terbiasa. Kadang-kadang itu kayak anak ada yang bangunkan, gitu dah. Kayak ada yang bangunkan. Kita tidak terasa kalau yang bangunkan itu Allah, nggak terasa. Bapak Ibu, maksud daripada aku melayani dirimu itu hanya bisa dipaham dan dirasa oleh mereka yang ruhaniyahnya sudah condong pada Allah. Sudah condong pada Allah. Aku yakin kalau ruhaniyahmu sudah condong hanya pada Allah, nggak mengenal hadis atau perbuatan yang menjadikan mamang dalam dirimu, nggak akan. Kau nggak mungkin akan melakukan sesuatu yang dalam hatimu ada rasa ragu, nggak mungkin. Pasti kau akan melakukan sesuatu yang didasari dalam hatimu itu nggak ada ragu. Lah, perbuatan yang tidak ada ragu sama sekali hanya satu. Jatuhnya ruhaniyahmu hanya beriman pada Allah. Udah itu aja. Makanya hadisnya mengatakan tinggal siro mayari buka apa yang menjadikan mamang dalam hatimu. Antisipasinya bagaimana? Gini Pak, jenengan mau melakukan sesuatu hal yang menurut panjenengan penting. Satu contoh, anak sampean ini punya maksud ingin jadi TNI atau Polri atau masuk dalam instansi apa pekerjaan. Kadang-kadang kan kita tanya, iki kok dadi apa gak lah gitu ya. Ini nanti hasil apa enggak. Kalau jenengan masih sibuk membicarakan hasil dan tidak, itu tetanda jenengan sudah tidak percaya pada Allah. Tadi saya katakan, kalau kau masih, Allah berkata, kalau kau masih meragukan saya, cari Tuhan selain aku. Lawang tiap saat dan waktu hanya aku yang melayani dirimu. Aku tidak melayani dirimu saja, seluruh makhluk sak dunia aku sing melayani. Lewat sifat kuasakulah semua makhluk di dunia ini bisa aku layani. Kok cik tega-teganya kau hanya urusan itu aja sudah lari dariku. Nah, gitu. Karena cara sana cari Tuhan selain aku. Nah, gimana kalau kita digitukan Allah? Kita nggak ada benarnya Pak Bu, nggak ada benarnya. Selalu salah dan salah di mata Allah. Oleh sebab itu lewat hadis ini memberikan satu pelajaran terhadap kita bahwasanya jangan sekali-kali satu perbuatan sekecil apapun kita dasari dengan ruhaniyah duduk di takholi, tetapi lakukanlah ruhaniyah duduk di tajalli. Kesimpulan, apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita, innama amwalukum wa akhwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang dihadapkan Allah terkait masalah keadaan, terkait masalah perbuatan, terkait masalah lingkungan, itu semata-mata Allah nguji terhadap hambanya. Yang isinya ujian liyab luwakum,
ayyukum ahsanu amala, supaya apa perbuatan apapun, af'al apapun, keadaan, semata-mata menjadikan rohaniyahmu sadar bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang melakukan. Terus akhirnya bagaimana? Kesimpulan akhir tergantung Anda masing-masing. Saya ulangi, innama ahwalukum apa? Innama auladukum wa akhwalukum wa amwalukum fitnah. Semua apa yang dihadapkan Allah, baik itu sikon, kondisi apapun, Pak, kondisi cocok dengan hati miturut manusia atau tidak, atau anak, ataupun istri, suami, ataupun af'al, keadaan, pekerjaan, itu semata-mata Allah hadirkan fitnah sebagai ujian. Yang semata-mata maksud Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Semata-mata itu untuk menguji terhadap dirimu, betulkah di situ akan menjadikan satu perbuatan dalam hatimu terhadap Allah duduk di tajalli atau tidak. Semua kesimpulan itu terhadap Anda masing-masing. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semata-mata kau supaya melihat sesungguhnya hanya Dialah sebagai yang berperan satu-satunya. Ini kalau tidak didasari dengan tauhid dinul haq, nggak mungkin jenengan bisa masuk di ranah tajalli. Oke, itu Bapak Ibu apa isi materi dalam hadis yang ke-11 ini ya. Selanjutnya kita berikan waktu yang sangat banyak terhadap penanya, baik yang ada di majelis maupun yang ada di jalur telepon 082141295309. Oke, yang ada di majelis kami persilakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya, apakah siksa kubur itu yang disiksa jasadnya atau ruhnya? Tolong perjelas secara syariat dan secara hakikat. Makasih. Nggih. Dalam satu keterangan yang disampaikan dalam satu keimanan di jalur syariat, bahwasanya yang disiksa tidak hanya jasmaninya saja tapi ruhani. Di situ diterangkan ketika saat para penziarah meninggalkan satu langkah dari makom tersebut, maka malaikat mungkar nakir itu datang. Sebelum datang, Allah
mengembalikan ruh itu terhadap jasad. Dibangunkanlah mereka kembali dari tidurnya, dihidupkanlah dia kembali dari matinya, laksana seseorang yang tidur tidak bangun ketika dimandikan, ketika dia dikafani, ketika dia disolati, ketika dia dikuburkan, dia seakan-akan laksana seorang yang bermimpi. Ketika sudah para penziarah itu meninggalkan satu langkah dari kuburnya, maka dia dibangunkan Allah. Ketika dia bangun melihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa, terkejutlah dia melihat kondisi sekitarnya seperti itu, dan dia berkata, tolong, bukalah semua pintu yang ada di kiri kanan saya, terasa gelap. Iku katanya, lah ngoten nggih, katanya tuh, katanya. Semua yang bercerita semua katanya, iya dan tidaknya kan kita nggak pernah membuktikan, ya gitu. Terus katanya itu benar atau tidak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, makalah muncul itu ada hujahnya, ada dasarnya. Ada dasarnya makalah itu keluar. Ada dasarnya. Apakah dasarnya itu dari pemberitahuan dalam satu mimpi? Apakah katanya itu dari pemberian satu bisikan sehingga memunculkan satu makalah yang mengatakan seperti itu? Macam-macam nih. Ini kalau kita sikapi dari sisi syariat memang seperti itu. Apa? Minta mana? Ini. Syariatnya kita dipaksa untuk beriman, Bapak Ibu, hal seperti itu. Cuman pertanyaannya benarkah? Lah gitu toh. Akhirnya ada satu pertanyaan dari dua malaikat yang menanyakan tentang masalah marrobuka, manabiyuka, man kiblatuka, dan seterusnya. Oke, miturut syariat sah-sah saja karena ada makalah yang menyebutkan seperti itu. Tetapi bagaimana dari sisi hakikat supaya jenengan iki estu walaupun katanya itu biar tahu tidak katanya. Bagaimana yang dihukum itu apanya? Jasadnya kah? Ruhnya kah? Sekalian sak jasadnya kah? Kita kembali pada satu ayat yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dasar dari ini, maka jasmani dan rohani asal muasal dari mana, kembalinya ya kemana. Sekarang kita bahas jasad. Jasad dari kalimah kholaktu, kuciptakan,
Berarti jasad itu asalnya dari tanah, kembali ke tanah lagi. Sehingga jangan heran seseorang meninggal, entah itu 10 tahun, di situ sudah tidak ada batangnya, jadi santapan cacing tanah, mungkin tinggal tulang belulang aja, nggak ada seperti sedia kala utuh, nggak ada. Jangan heran karena dia dari tanah ya kembali ke tanah lagi. Basarroh ini Allah mengambil wanafahtu. Wanafahtu itu adalah meniupkan, ditiup. Berarti kalau meniupkan unsurnya dari dirinya, makanya sudah benar inna lillahi dari Allah wa inna ilaihi roji'un, harus kembali kepadanya lagi. Mungkin lebih paham saya jelaskan secara logika. Proses daripada air hujan itu bagaimana toh Pak Bu? Mungkin yang mengerti tentang ilmu fisika, ilmu apa itu, saya nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk SD. Jadi bahasa-bahasa seperti itu kami tidak paham. Cuman pertanyaan saya, air hujan itu asal muasal itu dari mana? Kita lihat ke atas itu berupa mendung. Apa mendung itu? Awan. Kok bisa jadi air itu piye? Bagaimana? Sebelum jadi mendung itu dia asal muasal dari mana? Kalau salah tolong ini diluruskan ya. Karena memang saya enggak pernah sekolah SD. Ya. Ternyata menurut ilmu fisika tadi, ilmu fisika atau biyen itu ngarani ilmu apa itu? Ilmu alam ya. Itu air laut atau air yang ada di bumi itu kena sinar matahari, menguaplah dia, dan uapnya itu naik ke atas, namanya uap, itu larinya ke atas, berkumpullah di atas menjadi awan. Awan itu bergerak. Pergerakan awan inilah antara awan satu dengan yang lain, padahal satu awan. Wis katakanlah awan itu bergeraknya itu akhirnya pergerakannya memutar ke kiri, nggak ke kanan, ke kiri. Lah putaran inilah yang akan menjadikan apa namanya cara diaudek akhirnya mencair, jatuhlah dia ke bumi ini, kita mengatakan itu air hujan. Jatuhnya ada yang langsung di lautan, ada yang di gunung, ada yang di mana-mana sudah. Air ini wajib untuk kembali ke asalnya. Air ini wajib kembali ke asalnya, yaitu air laut. Mengapa begini Allah memproses? Itu di situ ada rahmat.
Maksud Allah ada rahmat yang bersifatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wujud Ar-Rahmannya adalah asalnya ini air asin tidak menjadi asin, sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk di bumi ini. Jadi Allah memproses namanya air laut yang asal muasal itu asin, terus di atas ketika saat menjadi gumpalan awan itu memutar dengan putaran yang kami tidak tahu berapa kilometernya itu. Putaran-putaran itulah yang memuaikan unsur garamnya itu. Akhirnya ketika jatuh dia itu ke bumi menjadi air tawar. Artinya proses kadar garam tadi itu ketika saat mulai disinari matahari naik menjadi uap ke atas, diproses lagi, itu akhirnya nilai garamnya 0, berapa saya nggak tahu, itu Anda ahlinya yang tahu. Akhirnya di bumi bisa dimanfaatkan oleh makhluk. Kita mandi dengan air tawar, kita minum dengan air tawar. Lah, ketika sebelum menjadi, belum sampai ke lautan, air itu macam-macam. Ada yang menjadi air comber, ya, air comber atau air yang sangat kotor. Ada yang menjadi macam-macam. Ruh untuk kembali kepada Allah itu ada proses memang Bapak Ibu. Ada proses. Ada proses di situ. Ada prosesnya lewat jalan taat. Ya. Jalan taat. Ada prosesnya lewat jalan maksiat. Ada prosesnya lewat jalan balak dan nikmat, macam-macam. Dikategorikan yang disiksa hanya ruhnya secara hakikat, manakala si ruh itu tadi belum bisa kembali kepada Allah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, laksana air. Ketika kembali kepada Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tergantung apakah menjadi air kotor dulu ataukah menjadi berbagai macam proses dulu, terserah. Sama dengan ruh itu. Cuman intinya begini Pak. Siapa di antara kau sudah tahu jalan menuju dan bertemu Allah, maka dialah yang boleh kami katakan dia itu kembali dengan keadaan bisalamin aminin di situ. Bahasa Allah telah meletakkan terhadap si ruh itu, matanya ruh itu sudah tidak buta lagi. Matanya si ruh itu sudah tidak buta lagi. Sehingga dengan dasar mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Tetapi kebalikannya, ketika saat Allah memberikan mata hati terhadap si hamba itu dia masih dalam keadaan buta, maka disitulah yang kami maksud sebagai ruh
yang masih terkendala untuk kembali pada Allah. Laksana air itu tidak bisa langsung untuk bisa sampai pada Allah, masih muter-muter menjadi apa, macam-macam. Jadi yang disiksa secara hakikat ruhaniyah. Bentuknya apa? Bentuknya dia ada di satu alam yang alam itu sangat gelap. Bentuk kesusahan di dalam alam inilah yang kumaksud sebagai penyiksaan Allah. Sama halnya jenengan di penjara. Di penjara itu tidak bisa Anda keluar, Bapak Ibu, enggak bisa. Kiri kanan atas bawah belakang depan kau enggak ada jalan yang bisa dibuka. Enggak bisa. Kalau penjara-penjara jasad sih bisa Anda buka dengan cara berbagai macam. Kalau penjaranya ruh yang disebut barzah, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, di situ tidak akan pernah bisa. Kecuali dengan seizin Allah sendiri, dengan cara sifat jaiz Allah sendiri yang akan bisa membuka. Malaikat pun tidak akan pernah bisa. Lah, bentuk Anda tidak bisa keluar, disitulah bentuk siksa daripada ruh itu sendiri. Jadi bukan jasad, tapi ruh miturut pandangan hakikat. Contoh di dunia ini, kita nggak usah menunggu mati yang apa dikatakan secara syariat. Ketika di dunia kita dikatakan syariat masih hidup itu, Pak, itu sebetulnya ada golongan ruh yang mati. Mana ruh yang mati itu? Ruh yang terpenjara oleh dinding yang amat tebal, sehingga ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Jangankan ketika di luar sholat, di dalam sholat pun tidak bisa kembali. Karena apa? Karena ada dinding yang membatasi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa kembali pada Allah. Sehingga semua apa perbuatannya yang dia lakukan, orientasinya itu ditakholi. Nggak bisa ngomong hatinya itu imannya pada Allah, nggak bisa. Mengapa demikian? Karena ruh percaya atas bisikan nafsu dalam dirinya. Makanya mohon maaf kalau saya bicara keimanan di dalam syariat dari sisi proses sih nggak salah. Kalau ngomong saya mensikapi apa pelajaran di hukum syariat, kalau dari sisi proses nggak salah. Sama. Anda kembali kepada Allah ketika saat dimasukkan terlebih dulu jalan maksiat dan jalan musibah, kalau itu proses nggak ada salah. Wayang yang dijadikan buta oleh dalang dari sisi proses ya nggak salah. Toh akhirnya semuanya akan masuk di dalam satu kotak. Lanang, wedok, istri apa, wanita, pria, satu kotak ya gak ono sing meteng. Ya dah, kembali lagi ke situ. Kalau saya bicara proses, apa pelajaran yang ada di syariat, nggak ada yang salah. Toh sekalipun imannya sudah melenceng, kita dipaksa untuk beriman terhadap makhluk. Ya enggak? Iya. Amantu billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi dan lain sebagainya.
Kita dipaksa untuk beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Karena itulah interaksinya akal. Satu contoh pada sore hari ini. Di dalam ajaran syariat mengatakan siapa yang ngaji sore hari ini? Ya mukhlason. Akalmu itu memaksa terhadap ruh untuk percaya yang ngaji adalah seorang makhluk. Hukum yang terjadi sumber itu pasti dari makhluk nantinya. Ada salah, ada benar, mesti makhluk. Ini kalau dari sisi proses, saya melihat sisi proses, ya udah, nggak salah, ilmu syariat itu nggak salah. Tetapi Bapak Ibu, jikalau ini saya sikapi dari hakikat yang sebenarnya tentang iman salah. Dengan dasar apa? La taj'al, jangan pernah Anda menjadikan selain Allah bersarang di hatimu. Ma'allah ilahan akhar, jangan sekali-kali kau menjadikan sesuatu yang bersemayam di dalam hatimu selain Allah itu. Ini konteksnya iman. Jangan pernah menaruh keimanan dalam hatimu selain Allah atau hidup dalam segala hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Siapa yang menjadikan lidahmu itu manis, madu? Enggak boleh gitu itu. Yang menjadikan lidahmu terasa asin apa? Garam, enggak boleh. Kalau disikapi hakikat loh ya. Sehingga syariat mengajarkan ngomong madu. Kalau itu proses, saya maklumi. Masa sih proses sampai tuwek? Hah? Proses mestinya ya bentar aja lah. Proses sampai tuwek, sampai umur 80 sik proses. Jadi ada taman kanak-kanak, ada taman kawa. Nah, iki masa imanmu itu masih tetap saja sesuai dengan yang didengungkan di dalam hukum syariat. Jangan. Kita sudah tua, Pak. Kita sudah mau mati. Kita sudah bau tanah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Ruhaniyah kita, lawang ruhaniyah kita terpenjara dengan iman-iman selain Allah. Ini fakta dan kenyataan memang seperti ini. Baik di dalam agama satu dan agama yang lain pasti mengajarkan tentang iman selain daripada hidup pada Tuhan. Itu pasti. Itulah sebenarnya ruhaniyah kita itu ada di alam barzah, ada di satu penjara. Apapun yang terjadi, natijah atau akhirnya mesti jenengan antara kecewa dan tidak. Segala perbuatan apapun. Karena mukaddimah kita, awal kita, ruhaniyah duduk di takholi, tidak ada kejelasan antara ya dan tidak, akhirnya itulah yang disebut perbuatan yang mamang. Mamang. Inilah bentuk ruhaniyah kita di penjara. Kalau di dunia masih seperti ini, maka pindah alam pun juga begitu. Coba kita urai alam ya. Pertama, lukot goib, alam di mana
ruhaniyah tidak mengenal apa-apa, hanya mengenal Allah, Sang Yang Tunggal. Dia nggak butuh ini, nggak butuh itu, dan macam-macam. Itu alam nukot goib, itu adalah alam di mana si Nur Muhammad ini belum dinamai ruh, belum. Proses pindah alam, alam rahim. Alam rahim pun disebut sebagai ruh. Itu enggak butuh apa yang ketika saat di dunia ini. Dan apa kelangsungan di alam rahim, Allah sudah jamin tanpa si jabang bayi itu minta-minta. Gak usah minta-minta, sudah disiapkan Allah. Bentuk lewat nutrisi vitamin yang ada di ibunya. Dan ibunya itu juga ada kaitannya dengan nafkah yang diberikan oleh sang suami. Oke. Setelah dipindah alam dunia ini, bagaimana? Berkecamuklah ruhaniyah itu, kepingin ini, macam-macam. Dah. Bentuk kepinginan ruhaniyah kita terhadap perkara apapun selain Allah, itu bentuk bahwasanya kita telah membangun penjara sendiri. Saya ulangi, ruhaniyah berkeinginan terhadap perkara selain Allah, itu bentuk secara langsung atau tidak langsung ruhaniyah telah membangun penjaranya sendiri. Oke. Setelah itu Allah memberikan petunjuk ilmu untuk merobohkan bangunan yang sudah kita bangun. Alasan inilah kebanyakan manusia tidak mau. Mengapa aku bangun kok tak rubuhkan? Lah gitu toh. Oleh karena dia ketidakfahaman dari sebuah ilmu itu dan didorong oleh bisikan nafsu, maka dia sampai kapanpun tidak akan pernah mau. Padahal di situ maksud merobohkan adalah konteks keimanan dari takholi untuk menuju tajalli. Akhirnya apa, Pak? Bangunan nggak pernah roboh, otomatis tambah kuat bangunan itu. Bukan bangunan tembok ini loh Pak ya. Paham ya maksud saya nggih? Bangunan syahwatud dunya ini leh dalam diri kita. Oke. Taruh saja kita sudah mati, kita pindah alam yang disebut wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, disebut alam barzah. Alam di mana ruhaniyah ini tertutup pembatas dari alam dunia dan alam akhirat. Artinya ruhaniyah tidak bisa kembali ke rumah, ke dunia lagi nggak bisa, ke akhirat pun tidak bisa, menunggu sampai datangnya waktu di mana Allah akan membangkitkan ruhaniyah ini. Roy kaisok balik apa maneh jasate. Udah. Ini golongan mereka-mereka yang kami maksud
sebagai ruhaniyah yang dipenjara. Beda keterangan dengan golongan mereka yang ruhaniyah itu sudah merobohkan penjaranya. Berarti saat di dunia barzah kita sudah tiada. Bagaimana mungkin setelah mati secara syariat kita akan dimasukkan alam barzah, sedangkan alam barzah nggak ada bagi kita? Ya nggak mungkin lah Pak. Bagaimana mungkin logika ini? Kau nanti akan makan buka ini dengan sayur gulai, lah wong yang ada sayur asema. Oh lodeh, ya ngono ganti-ganti ya rek. Ya kala-kala ya kono ganti gulai tah ya apa, walaupun isinya itu melon. Apa jenenge? Lonceng. Ganti-ganti rasa ya. Lah nggak mungkin lah Pak. Golongan-golongan yang sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya akan masuk di dalam alam barzah, nggak mungkin. Sehingga kalau boleh saya katakan, sebetulnya mereka beliau-beliau itu nggak mati Pak. Kita mengatakan mati itu hanya jasad, ruhaniyah tidak. Jadi bagaimana mungkin dia tidak selalu menyertai kita? Bahasanya, lah wong dia itu tidak ada di penjara kok. Barzah itu penjara. Jasad kita lah, jasad hanya jasad lah yang kita anggap mati itu. Tapi ruhaniyah tidak. Sebetulnya nggak usah kita itu nunggu kematian secara syariat. Ini di dunia ini, kalau rohaniyahnya itu sudah sampai pada hidup, sudah keluar dari penjara tadi, nggak akan pernah mati. Mungkin dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, jangan kau beranggap beliau-beliau itu meninggal. Enggak, dia itu tetap hidup. Dan dialah yang dikasih Allah izin untuk masuk, artinya menemui ahlinya, menemui pengikutnya, dan atau ke akhirat, karena dia sudah di akhirat. Ini kita tidak akan pernah percaya kalau kita tidak tahu sendiri. Kita akan tahu sendiri kalau kita terlibat langsung di dalamnya. Coba ketika kita tidur Pak, bermimpi, nggak mungkin jenengan mengatakan tidak nyata. Nggak mungkin. Kejadian nggak nyata nggak mungkin. Mungkin kalau Anda sudah bangun mungkin mengatakan walah mimpi lagi itu toh. Waktu mimpi itu tidak mungkin jenengan mengatakan Allah ini mimpi, sedangkan Anda dikejar anjing mau digigit, lari enggak? Pasti lari Anda. Kalau itu tadi kata kamu mimpi, ya coba kau enggak mungkin akan lari. Ya coba, enggak mungkin, pasti kau akan lari. Tapi ketika bangun, mengapa Anda berkata lain? Walah ngimpi kembangi wong turu lah, ngeten kah? Ya Allah, sebetulnya itu Pak, sebetulnya seperti itu juga. Kita sering diberikan Allah ayat-ayat di dalam alam ini, cuman kita yang kurang paham. Sebetulnya alam-alam itu adalah pembelajaran pada kita untuk mengenal diri,
untuk mengenal Allah. Makanya dulu orang-orang nggak mengerti tentang Quran, nggak ngerti apa, ngajine alam, ngajine lewat alam, ngajinya lewat apa gitu, seperti itu. Jangan dianggap mereka itu bukan ahli surga, Pak. Yang tercipta di dalam hatinya, yang terkandung karakter adalah budi luhur. Justru kitalah yang lagi mulai betul syariate, waduh, masyaallah. Padahal ruhaniyah kita masih dolim pada Allah. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang disiksa secara hakikat adalah ruhani. Buktinya sekarang, oleh karena masih ada pembangunan barzah dalam diri kita, secara enggak langsung kita itu telah terpenjara, telah tersiksa di dalamnya. Buktinya kita kehilangan dengan apa yang kita kumpulkan, apa yang kita aku, susah enggak? Susah. Susah. Kita yang merasa dihormati orang di tengah masyarakat itu hilang. Bagaimana rasanya? Sakitnya itu di sini, panasnya itu di hati, bukan di atas, di sini. Oke, kita dipuja orang dikarenakan kita kaya, Pak. Kita tiap hari, tiap saat kerja keras mengumpulkan, akhirnya punya pabrik, punya ini, udah dihanguskan Allah. Gimana rasanya hati? Panas, sakit, ketakutan, Pak, kita kehilangan itu. Aneh toh ya? Aneh. Kita kehilangan penjara itu aneh, takut, aneh. Padahal itu untuk membebaskan kita. Ayo diangen-angen. Ayo diangen-angen. Sebetulnya Allah menghilangkan apa yang kau sukai di dunia ini selain Allah, itu sebetulnya Allah sayang padamu. Tapi anehnya kita merasa ketakutan kehilangan. Udah, kamu tak bebaskan ya dari ini, supaya enggak menjadikan kendala dirimu untuk menuju bertemu aku. Tak hilangkan. Tes. Ketakutan kita. Aneh tahu ya? Laksana kita dalam penjara jasad ini ya, jasad ini digempur, penjaranya dibuka lawangi oleh sipir. Kita enggak mau, jangan sampean tutup baik terus. Aneh tak ya? Aneh. Kita dibebaskan kok malah tidak mau. Mengapa demikian? Karena alladzi waswisu fi sudurin nas, karena kau percaya dengan bisikan nafsu di dalam dirimu yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, juga mendatangkan madorot atau bahaya. Ini persoalannya. Sementara kita tidak terasa, di balik itu semuanya ada sesuatu yang halus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Kalau ruhnya disiksa, aku tanya, jasadmu ikut sakit mboten? Kalau ikut sakit berarti secara hakikat tidak hanya ruhnya yang disiksa, akan tapi juga jasadmu. Udah, coba orang yang ruhnya sudah kembali pada Allah, diajar Allah, dunyane dintekno, sakit enggak hati? Nek jenengan gak sakit, berarti ruhmu ikut tidak golongan orang yang disiksa.
Lah jasadmu itu terasa disiksa Pak? Enggak. Intinya gini Pak, Bu. Saiki ning di dunia Anda itu diuji Allah lewat kelangan bojo. Sakit enggak? Ruhaniyahmu hatimu. Nek hatimu sakit iki pol lho, kelangan bojo iku pol lorone. Nek kelangan sakliyane bojo apa maneh donya brana iku paling rendah. Ujian Allah itu ada 3 Bu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa garwa, kedua wal banin anak, 3 konatiril donya brana. Donya brana iku paling cewili ujian. Jenengan mulai nikah sampai kate matek iku gak tahu dadi wong sugih blas. Melarat ae. Serba kurang. Wis. Ujian sing nomor 2, yang nomor 2 adalah anak. Kehilanganlah kau anak dengan berbagai macam cara. Allah menghilangkan. Yang terakhir yang paling ekstrim, ujian yang paling berat di mata manusia, kehilangan garwa, kehilangan suami istri. Entah Allah caranya Allah menghilangkan apa. Lah pertanyaannya gini, ketika Anda diuji kehilangan dunya brono, atimu loro apa gak? Susah apa gak? Kalau susah, pertanyaan berikutnya, jasadmu ikut ngreges apa ndak? Kalau ikut berarti disiksa duanya. Penjaranya dunia itu gak sebesar penjarane anak. Penjarane anak gak sebesar penjaranya suami atau istri Pak. Lebih tebal lagi. Jadi tergantung Pak. Tapi secara hakikat iku nyerangnya terhadap siksanya ruh dulu. Kalau ruh tidak apa-apa, enggak terasa susah gelisah, jasad pun tidak begitu. Berarti enggak ada yang disiksa. Enggak ada. Mengapa tidak terasa sakit, tidak merasa susah? Karena itu golongan Anda sudah kembali kepada Allah. Mengapa terasa susah, terasa gelisah, dan jasad terasa sakit? Maka itu tanda kalau rohaniah belum bisa kembali pada Allah. Makanya benar apa yang dikatakan syariat, tidak hanya yang disiksa itu jasmani, tapi juga rohani. Berawal dari rohani yang disiksa, jasmani kita mikir akhirnya mangan gak enak, turu gak enak, metu penyakit. Wis. Hati jasad turu iku gak iso enak. Sampeyan wis tahu ta? Diuji Allah terkait pol-polani ujian. Kalau sampean belum pernah diuji, mungkin iyo BE iyo. Lah gitu toh. Nah, sampean mau diuji Allah gitu. Enggak bisa kita menolak kalau toh itu datang. Tidak bisa kita akan minta ujian itu kalau itu tidak datangkan. Ya wis ikut ae harus. Sampai nek diuji iku, sampai kudu husnudon. Apa husnudonnya? Pasti akan diganti Allah lebih baik. Itu aja. Kalau kita ikut arus terus memang Pak, kita akan terus berlarut-larut di dalam kondisi seperti itu, enggak baik. Justru kita akan merasa gelisah dan was-was. Tapi kalau kita husnudon, begitulah
Allah pasti punya maksud. Nggak mungkin Allah itu menetapkan sesuatu tidak ada maksud, nggak mungkin. Pasti itu. Udah itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lain kami persilakan. Kok akeh jawabe waktu ini jawabe pertanyaan ya di Bang Haji. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Gus ya. Monggo. Hakikat Lailatul Qadar itu bagaimana? Dan mohon penjelasannya. Hakikat Lailatul Qadar itu bagaimana? Semua kejadian apapun, amaliyah apapun yang jenengan dasari ruhaniyah makrifat pada Allah, itulah Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Waktu yang dimuliakan Allah. Mana yang dimuliakan? Yaitu waktu-waktu di mana ruhaniyah jenengan ini ketika melakukan sesuatu perbuatan apapun, duduknya hati jenengan ditajali Allah, makrifat Allah. Ingat, ini ada kaitannya surat Qadar ini dengan surat Asr tentang waktu. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia yang sangat merugi. Artinya waktu demi waktu ruhaniyah lalai dari Allah. Inilah maksudnya banyak manusia yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali yang tidak merugi adalah mereka waktu demi waktu ruhaniyah itu dijadikan, ruhaniyah itu duduknya makrifat pada Allah, yaitu menetapkan semua apa yang berlaku semata-mata sang yang berperan itu adalah sang yang tunggal, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau larinya ruhaniyah jatuhnya di situ, maka inilah golongan illalladzina amanu, kecuali mereka yang sudah percaya imannya hanya pada Allah dalam hal konteks apapun, wa amilus sholihah, dan dia mempraktekkan itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar yang kita fahami di dalam hukum syariah sepertiga dari Ramadan, 10 hari yang jatuh pada hitungan ganjil, malam 21, 23, 25 dan seterusnya, didukung dengan makalah iya apa tidak, semua nggak ada yang tahu, semua mengatakan dalil BI. Tahu BI? Nyolong bebek sak teleki. BI. Ada tanda-tandanya kalau Lailatul Qadar malam itu bagaimana. Intinya adalah ketenangan Pak Bu. Makanya disebut Lailatul Qadar malam yang dimuliakan. Mana yang dimuliakan Allah? Ya mereka-mereka yang memanfaatkan waktunya untuk bermakrifat pada Allah. Berarti secara hakikat gak usah menunggu bulan puasa Ramadan, enggak, tiap saat dan waktu Pak Bu. Itulah perilaku apapun al-a'mal biruhin, amal yang disertai dengan ruh. Apa ruhnya amal? Wujudu siril ikhlas fiha. Apa wujudnya rahasia ikhlas? Apa rahasia ikhlas? Makrifat Allah. Ini baru dikatakan amal itu orientasinya makrifat pada Allah. Oke, ada lagi. Nah, ini sudah azan maghrib, pas beduk ya. Udah
semua dari awal sampai akhir apa yang telah disuguhkan Allah terhadap kita jadi satu ilmu yang berguna, bermanfaat pada diri dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.